Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillullahu mayasa wa yahdi mayasa wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thoriqat Sataria Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, mungkin malam hari ini sedikit kita membuka sesuatu kaji, karena kalau kebanyakan kaji nanti kadang-kadang kita nggak usah mengerti. Kaji ini amat penting bagi kita, karena manusia tadi itu adalah saksi Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwa kita itu adalah saksi Allah. Adanya yang ada, awal mula yang ada ini adalah satu hukum pada Allah, dalam suatu alam yang diciptakan oleh Allah, yang dikatakan oleh orang-orang ma'rifat namanya zat. Asal mula yang ada itu adalah zat. Zat itu dibilangkan makhluk ya bisa, dibilangkan bukan makhluk ya bisa. Dia nggak seumpama, tapi dialah ada asal mulanya bibit yang ada alam semesta ini. Ketika zat itu bertapa dalam sesuatu permainannya, lalu mengeluarkan nurnya. Jadi zat itu menurunkan nurnya di dalam dirinya, disebut bukan zat lagi, tapi namanya jin. Jin bukan makhluk Allah yang gaib, yang jahat seperti hantu, tapi jin ini asal mulanya yang ada, yang gaib, jin. Jin ini lalu dibentuk oleh Allah itu sesuatu permainan agar menjadi saksi kenyataan, maka dibuat lagi, dikasih jasad namanya janin. Asal mula yang wujud namanya janin, asal mula yang gaib namanya jin. Tapi hati-hati, banyak sekarang yang mengatakan jin itu adalah hantu, setan. Kalau bahasa ma'rifat, jin itu adalah asal mula yang gaib. Tapi kalau janin, asal mula yang zahir. Ketika di janin tadi itu diwujudkan oleh makhluk-makhluk Allah seperti pohon kayu, seperti hewan, seperti manusia, semua yang nampak ini disebut bukan jin lagi, bukan janin lagi, tapi disebut namanya jiwa. Jiwa inilah yang dirahasiakan oleh Allah, yang ada pada diri manusia. Kalau bahasa Arabnya namanya nafsu, kalau bahasa kita namanya jiwa, kalau bahasa Jawanya namanya sukma. Makhluk Allah yang dulu gaib, tapi dijahirkan tetap gaib. Dibuat jasad, dikasih kurungan, dikasih bungkus, tapi dia tetap gaib. Yang wujud hanya jasadnya, hanya kurungannya, hanya sangkarnya. Dia tetap gaib. Ketika sangkarnya tadi itu tidur, maka yang gaib keluar. Dikatakan orang umum namanya mimpi. Mimpi dikatakan orang umum. Jadi mimpi itu sebagian daripada mati, tapi dia bangun lagi sebahagian. Begitu banyak orang-orang kaya yang punya mobil, punya tanah lebar, punya pengawal, bermacam-macam lah kepunyaan dia, punya duit banyak, tapi ketika tidur semua lenyap, nggak teringat lagi. Itu baru tidur.
apalagi mati ya. Dia punya security, penjaga rumah, dia punya bodyguard yaitu penjaga dirinya. Tapi ketika dia tidur mimpi dikejar-kejar ular ataupun mau dikeroyok orang, security atau bodyguard yang dia bangga-bangganya dia gaji tiap bulannya nggak berfungsi, nggak mau menolongnya. Dia hanya sendirian menghadapi dalam mimpinya itu dengan ketakutan. Itulah kenyataan yang gaib, tetap gaib, tapi dijodohkan sebagai saksi Tuhan. Jadi kita jangan heran nengok orang kaya, jangan heran nengok orang yang berilmu. Sehebat apapun ilmunya, menjadi preman, menjadi kiai, tapi ketika mimpi dikejar-kejar ular, mimpi mau dibunuh, ilmunya nggak berlaku. Di situ nggak ada berlaku ilmunya. Ilmu apapun nggak berlaku. Ini rahasia Tuhan di balik alam zanin, yaitu namanya jiwa kalau dari bungkus. Kalau kita nggak tahu ini, kita nggak bisa sujud, nggak bisa sholat. Jadi katakan guru kita, sholat itu ada 4. Sholat itu bahasa daripada Arab, Quran. Kalau bahasa Ibrani namanya sujud. Kalau bahasa Arabnya namanya sholat. Kalau bahasa Jawanya namanya sungkem. Jadi sungkem itu sama dengan sujud, sama dengan sholat. Kalau bahasa Jawanya sungkem. Kalau bahasa Arabnya sholat. Kalau bahasa Ibraninya sujud. Jadi pada siapa sujudnya kita? Pada siapa sungkemnya kita? Ini harus kita tahu. Kan itu sholat hakikat. Kalau nggak tahu yang disujudi, apa kata Allah dalam satu hadis kudusinya? La taksilul ibadah illa bil ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadahnya apabila mereka tidak mengenal siapa yang mereka sujud. Yang sungkem itu pun sembah ataupun sujudi. Maka kita tahu. Nggak tahu. Jadi kalau kamu ingin sholat ma'rifat, arti ma'rifat pengenalan, itu hendaknya kamu jadi saksi Tuhan. Namanya halifah. Saksi Tuhan. Kamu saksi Tuhan. Kalau Allah itu pengasih, ya kamu pengasih. Kalau Allah itu penyayang, kamu penyayang. Kalau Allah punya sifat muhaimin, memelihara, ya kamu pelihara. Itu saksi Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah, itu ilmu tauhidnya. Jadi orang-orang yang ngaji ma'rifat tanpa dia itu menjadi khalifah, membimbing umat, ya kurang-kurang membimbing pohon kayu. Banyak orang sekarang ini nggak tahu cara membimbing pohon kayu. Ada yang pohon durian, ada yang pohon rambutan. Itu semua itu punya ruh nggak? Ada yang punya pohon sawit. Ruhnya itu ingin kembali kepada Allah nggak? Semua ingin kembali kepada Allah. Dengan perantaraan manusia itu sebagai wasilahnya. Jadi orang ma'rifat tadi itu semua dikembali kepada Allah. Dia punya pohon sawit, dikeluarkan zakatnya untuk kepentingan agama. Dia punya pohon rambutan, dikeluarkan zakat yang kepentingan agama. Semua dikeluarkan zakatnya untuk kepentingan agama, agar roh-roh mereka itu kembali kepada Tuhan. Jadi andai kata mereka tadi tidak kembali kepada Tuhan, karena hasil dari dia tadi kamu gunakan untuk maksiat ataupun untuk hura-hura di dunia, dia nanti nuntut di hadapan pengadilan Tuhan di alam barzah. Roh itu menunggu kita. Rohnya pohon sawit itu menunggu kita. Rohnya pohon rambutan, pohon mangga, pohon apa semua yang masalah manusia menunggu kita. Rohnya hewan yang jahat menunggu kita. Ketika kita datang ke sana, dia pun menyerang kita, menuntut kita, menuntut balas karena kita telah menyasarkan mereka. Maka yang kamu sholat ma'rifat, jadi saksi Tuhan, ya semua diarahkan ke Tuhan, ke agama. Maka ada hukum syariatnya, hukum zakat. Wa aqimi sholat wa atu zakat, tidak berpisah itu. Tidak berpisah antara sholat dengan zakat, tidak berpisah. Di mana Al-Quran selalu menggandeng ayatnya. Sholat dengan zakat. Karena sujud tadi itu dengan bahasa Ibrani, zakat itu adalah sholatnya orang-orang ma'rifat.
Itu pengertiannya. Jadi kamu nggak tahu tentang hal itu. Apalagi roh-roh anak kita, roh-roh tetangga kita, roh tumbuh-tumbuhan saja kita udah menyesatkan kita, roh tumbuhan tadi. Semua yang kembali kepada Allah dalam peraturan manusia. Yang dikatakan jat kalau bahasa tadi apa itu. Jadi yang kedua, kan, kita harus tahu kepada siapa kita sujud. Namanya sholat hakikat. Apa ada kalau Al-Quran diterangkan dalam satu hadis, satu ayatnya. Wa isqala ilal malaikati isjudu li Adam. Seluruh malaikat, seluruh yang ada, kalau bahasa apa ya, sujudlah kamu, sungkemlah kamu terhadap Adam. Jadi kalau kamu sholat hakikat, yang kamu sungkemi itu adalah kedua orang tuamu. Adam itu kedua orang tua. Sholat syariatnya bagus pun sekali, sholatnya syariatnya itu 5 waktunya bagus, kalau durhaka kepada kedua orang tua itu sia-sia. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya kata Nabi Muhammad, mereka durhaka kepada Allah. Dikatakan Allah orang tua kita, dan orang tua kita kok sama dengan Allah durhaka. Siapa contohnya? Alqamah, ahli ibadah sia-sia ibadahnya karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Terlebih-lebih orang tua itu sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup kita sungkemi, kita muliakan, masih enak. Yang sudah meninggal dunia macam mana pula? Yang dia tuh mengharapkan bantuan kita, dia tuh melihara kita, ada mengharapkan bantuan untuk merawat dia dari mulai dia tua sampai saat matinya untuk merawat. Sekarang yang dirawat hanya itu dan anak. Orang tua sudah meninggal dibiarkan begitu saja, nggak dirawat. Sementara warisannya itu ada, warisannya itu ada. Sekurang-kurangnya warisannya ilmu, kurang-kurangnya ya disekolahkan kita ada. Jadi kalau kita dikasih warisan oleh orang tua, untuk apa warisan itu? Untuk kita kembangkan, untuk menolong dia, karena orang mati membutuhkan yaitu sedekah jariah. Maka ada hubungan dengan salat ma'rifat tadi, saksi Tuhan tadi. Sawitnya diagamakan, ya, rambungnya diagamakan, semua yang ada diagamakan dengan hukum tertentu di Al-Quran dan hadisnya, dizakatkan dengan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itu hakikatnya untuk yaitu mensungkemi kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Karena nggak ada balasan bagi mereka kecuali 3. Ya, 3 yaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat. Udah berapa ilmu yang bermanfaat? Yang untuk dari anaknya. Yang kedua sedekah jariah, maka dia punya harta diwariskan pada anaknya agar anak itu bisa membantu menolongnya. Karena nggak mungkin orang mati itu sedekah. Sedekah orang hidup. Tanaman orang tua di pohon durian dulu berapa puluh tahun pohon durian dulu, berapa hasilnya? Hanya sedikit ya untuk orang tua, tapi kita lupa terhadap itu. Lupa, ya. Yang kedua, yang ketiga, waladun soleh. Ini laki-laki yang soleh. Maka kamu dikirim oleh orang tuamu kepada wali-wali Allah agar kamu itu mendapatkan anak yang soleh. Bukan anak kita yang soleh, itu karena waladun solihin. Jadi orang-orang yang dibimbing oleh wali Allah, sesungguhnya mereka yang mendapat anak yang soleh. Yang soleh itu wali Allah, bukan kita, bukan anak kita. Jadi itulah yang bisa doakan orang tua kita, yang bisa nolong orang tua kita. Kalau kita rela dibimbing oleh wali-wali Allah. Jadi orang yang menolong kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, ataupun orang yang memuliakan kedua orang tuanya di dunia ini, yang dikatakan sholat hakikat, sungkem terhadap orang tua, sujud terhadap orang tua. Jadi anak-anak yang soleh, anda katakan diri kita nggak soleh, kita mencari orang yang soleh untuk membimbing kita. Nah begitu kira-kira. Dan ada lagi kata kabur tadi, sholat thariqah. Ini mungkin berbeda dengan ajaran yang lain. Ajaran yang dulu mungkin beda-beda dengan ajaran sekarang. Karena sesuai dengan keadaannya sekarang, pengetahuan sekarang ini.
Dulu dikasih satu penerangan yang sedikit bisa diterima karena pola pikirnya masih sedikit, masih kecil. Sekarang udah bertambah pola pikirnya, bertambah pengetahuannya, maka dikasih yang lebih bagus lagi, kan begitu. Salat tarekat, salat tarekat itu pengertiannya itu kita adalah dibimbing oleh wali Allah. Macam beginilah namanya salat tarekat. Salat untuk mencari jalan, cari penerangan. Jadi orang-orang yang nggak mau ngaji, orang-orang yang enggan mengaji, orang-orang yang nggak mau dibimbing oleh wali Allah, oleh para khalifah, itu namanya nggak salat tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka jalan kita ya begini nih. Jalan kita itu menerima nasihat, menerima pengetahuan dari seorang wali Allah, seorang khalifah. Jadi kita tetap dalam satu tarekat, artinya jalan. Karena semua itu untuk kepentingan kita dan orang tua kita. Hanya itulah kehidupan dunia dan akhirat. Karena orang tua kita udah masuk ke alam jin, udah meninggalkan jiwa, meninggalkan raga, jiwanya itu udah masuk ke alam jin, masuk alam jin, sampai masuk alamnya Tuhan Zatul Bahat kalau bahasa Bani. Harus kita tuh mengerti. Dan sholat syariat mungkin kamu udah tahu ya, 5 waktu, kan? Penyerahan diri terhadap Zat yang Maha Tunggal. Maka yang tadi itu dalam alam itu banyak bermacam-macam. Di situ ada arwah orang tua kita. Dikala kita bersujud kepada Allah, siapa yang tersembah di situ? Orang tua kita. Dalam gaib itu banyak itu, jin ada, setan ada, hantu ada, malaikat ada, arwah-arwah banyak, roh-roh banyak di situ itu. Jadi siapa yang kita sungkemi dikala kita sholat syariat? Yaitu orang tua kita. Orang tua kita mengharapkan orang tua kita tadi itu mohon kepada Allah agar kita dibimbing oleh wali-wali Allah. Begitu pengertiannya. Ini kira-kira saya nyambung nggak ini? Nyambung ya. Jadi kalau sholat ma'rifat itu dia menjadi saksi Tuhan, namanya khalifah yang bimbing umat. Kalau sholat hakikat sungkem terhadap kedua orang tua. Kalau sholat tarekat itu rela dibina oleh para khalifah, ngaji, rajin ngaji. Dan kalau sholat syariat ya sholat 5 waktu. Sholat syarat namanya hukum. Kalau tarekat artinya jalan. Kalau hakikat namanya itu penentuan namanya. Yang ditentukan oleh Allah itu ya orang tua kita sebagai wali kita. Karena dia tadi dulunya waktu hidupnya nggak menyadari dia itu wali Allah, dia nggak sempat ngajari agama terhadap anak-anaknya. Setelah meninggal dia baru menyadari bahwa apa pentingnya, bagaimana pentingnya dia mengajari agama pada anaknya. Dia sudah terlambat, maka itu mohon kepada Allah sudah datangkan Rasul di antara kita. Yang mohon orang tua kita, mohon agar anaknya ada yang bimbing, agar mengetahui rahasia Tuhan di balik salat hakikat dan salat ma'rifat dan salat syariat dan salat syariat dan salat tarekat. Itu pengertiannya begitu. Jadi kita harus menyadari. Jadi kita nanti akan kembali ke sana lagi. Maka dari cara kembali kepada Allah tadi itu, dari mata sujud tadi salat tadi itu, ada rahasia di balik sujud adalah ingin mengharapkan kembali kepada Zatnya. Jadi manusia ini dituntut oleh Allah kembali kepada Zatnya. Ya. Macam mana ayatnya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang baik, kan begitu kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Allah dengan hati yang ridho dan ridhonya. Disuruh kembali kepada Allah dengan hati yang ridho dan ridhonya. Jadi kalau ada masalah-masalah, kembalikan kepada Allah. Memang ini hari begini, harus ridho dan ridhonya. Jadi penjaga surga namanya siapa? Ridwan. Jadi kalau kita selalu ridwan, kita sudah di pintu surga.
Jadi orang yang nggak pernah ridho, jengkel, emosi, jauh daripada surga. Maka orang yang masuk surga itu memakai sifat ridho. Kalau udah sering ridho itu namanya apa? Ridhoan, penjaga pintu surga, kan begitu. Jadi penjaga pintu neraka sama siapa? Malik raja. Jadi kalau kamu ingin susah, jadi raja. Jadi raja rumah tangga ya susah. Ya, kan? Maka Malik itu penjaga neraka. Setiap jadi pemimpin pasti susah. Saya jauh-jauh memimpin anak 2 orang saja sama 1 istri, sudah kepayahan kita. Ya kan? Malik dalam rumah tangganya ya. Maka pintu neraka itu adalah Malik. Jadi orang yang menjadi pemimpin, jadi raja, pasti akan mendapat kesusahan. Tapi kalau orang yang ridho pasti akan mendapat kesenangan. Bagaimana lagi kita susah? Orang ikhlas semua. Dikasih sakit ya ikhlas, dikasih senang ya ikhlas, dikasih susah ya ikhlas. Ikhlas itu bahasa daripada ridho. Bolehlah katanya gitu kan. Gak pernah menolak. Maka dikatakan menjaga surga itu ridhoan. Kan begitu. Bikinnya ridhoan itu terus orangnya duduk samping neraka surga gitu, duduk gitu. Kira-kira begitu gambarnya gitu. Kamu angan-angannya begitu. Malah ridhoan samping pintu jaga di surga gitu. Jadi orang yang pakai sifat ridho tadilah akan mendapat pintunya surga. Sudah sampai pintunya surga. Maka sambung oleh Allah, padulil fi ibadi. Masihlah kamu dalam golongan hambaku. Kamu sekarang dalam golongan hamba. Ada hambanya Allah datang ke simbolon sini, kamu datang menjadi saksinya. Jadi kamu ngajinya apa hakikatnya? Salat tarekat ini, apa hakikatnya? Saksi Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi datang pewaris nabinya, utusannya Allah, kamu jadi saksinya, jangan lari. Jadi nanti kalau kamu gak menjadi saksinya Muhammad, ketika kamu nanti kembali kepada Allah, menuju kepada Muhammad alam Jabarut, Muhammad gak akan pernah menerima kamu. Karena apa? Gak mau jadi saksinya dulu waktu hidup-hidupnya. Jadi manusia dituntut oleh dua saksinya Allah dan saksinya Muhammad. Ya kalau masih dalam golongan hamba-hamba Allah, berarti kamu selamat. Karena hanya hamba Allah saja yang mendapat surga. Sesungguhnya surga hanya untuk hamba-hambaku. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa para hamba-hamba. Kalau nggak jadi hambanya Allah, nggak pernah diampuni dosanya. Jadi kamu jadi pengikut hambanya Allah, mau tak mau tertolong, terampuni dosa. Jadi kalau udah ridho, sudah sampai pintu surga, terus ikut hamba Allah, apa jaminan Allah yang ketiga? Wadulil jannati. Sesungguhnya kamu tuh masih dalam surga aku. Kan sederhana itu kan kajinya kan, sederhana. Ini kalau dibahas menjadi sholat 4 tadi, sholat makrifat, sholat hakikat, sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat, syariat. Sholat syariat 5 waktu, sholat tarekat itu rela dibimbing macam gini, sholat hakikat itu sungkem pada orang tua, jangan malah melawan ya neraka. Sholat makrifat itu sungkem terhadap Allah, saksi Muhammad, saksi Allah, jadi khalifah di muka bumi. Nah orang-orang makrifat, orang-orang yang kenal betul terhadap dirinya. Kalau dia ciptakan Allah untuk apa? Jadi khalifah di muka bumi. Tidak akan aku ciptakan Adam, maka jadi khalifah di muka bumi. Tahu Adam kalau bahasa apa ini? Bahasa Ibrani ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Waladun. Kalau bahasa Jawanya wong lanang. Adapun bahasa Indonesia laki-laki. Jadi laki-laki tadi diciptakan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Maka ada hukum pernikahan agar kamu itu menjadi khalifahnya istrimu, bukan jadi bandotnya.
Kalau jadi khalifahnya pasti dia tuh memberi nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir seperti bersetubuh, itu kan yang merasakan zahirnya ya. Kalau nggak ada zahirnya nggak bisa itu ya. Tubuh ngasih pakan, ngasih makan yang lain, ngasih kebutuhan dunia, kenapa kan nafkah zahir. Nafkah batinnya ya, memberi nasihat ke agama. Maka waktu subuh itu ada acara santapan rohani. Kupikir sama rohani itu sekolah apa, aku tengok nasihat. Jadi makanan batin tadi itu adalah nasihat. Terus pernah nggak makan bojone nafkah batin? Nggak pernah, nah dilawan, melawan. Kalau khalifah pasti nggak ngelawan soal istrinya itu. Tapi karena masih bandot ya macam mana? Jadi kalau laki-lakinya bandot, istrinya apa perempuannya apa namanya? Babon. Induk ataupun babon katanya. Kalau ibu pasti suaminya namanya khalifah. Tapi kalau induk pasti laki-laki namanya bandot. Kan begitu ya kan? Kan begitu. Ya sekarang rumah tangganya masih rumah tangga bandot apa? Tidak khalifah, masih bandel. Ya. Belajar. Ya. Jadi harus tahu betul diri kita itu adalah khalifah di muka bumi, sumpahnya Tuhan. Jadi barang siapa mengenal dirinya kenalkan Tuhannya, ya kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabba. Kita nggak tahu diri kita siapa, nggak kenal itu apa yang ciptakan kita ini di dunia. Kita nggak kenal. Yang pertama kali saksi yang maha gaib, saksinya Allah. Yang kedua saksi Muhammad. Dan kedua saksi tadi satukan menjadi pemimpin di muka bumi, Khalif, sang khalifah. Artinya sang pemelihara alam, pencipta alam, dan begitu. Jadi yang sembarang kamu motong pohon kayu. Jangan sembarangan. Orang kamu khalifah kan sembarangan motong pohon kayu, cepet dipotong. Harus baca bismillah motongnya. Kalau dia itu nggak dipotong, nggak dimatiin, kalau masih dipelihara, hasilnya harus disedekahkan, diimpakkan, dicatatkan. Sebagian, nggak semua. Untuk apa? Karena kamu itu sang khalifah, sang pemimpin yang mengarahkan makhluk Allah kepada Tuhan. Maka Quran itu diawali dengan dua raja. Diisi dengan dua raja yang diawali dengan Maliki Yaumiddin, yang merajai kebenaran. Kalau raja kebenaran apa ujungnya? Jadi Maliki Nas, raja manusia, ilahi Nas, persembahan manusia. Ya, contohnya apa ada kuatnya sungkem kepada kakek. Kenapa? Karena menduduki Malikin Nas, yaitu penutup Al-Quran. Jadi itulah manusia hendaknya. Mesti sungkem sampai putu nih, mesti sungkem sampai anak setahun sekali. Ya pas hari yoyo itu pun baru gaduh meneh. Iya, nggak akur sampai anak. Setahun sekali hanya 15 menit waktu abang itu kekuatan sungkem. Nah setiap dino sungkem sampai anak sampai sing wedok sungkem. Nah, itu baru betul. Ya, ilahi nas, persembahan manusia. Jangan nyembah pohon kayu, nanti susah. Menyembah itu raja manusia, bukan manusia, persembahan manusia. Kan begitu. Jadi kalau kamu jadi raja manusia, apa yang kamu perbuat pertama kali? Jadi raja kebenaran, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ini jadi Maliki Yaumiddin, jadi umul kita jadi Fatihah, jadi patihnya inti syariah Al-Quran, maka pelajari ma'rifatullah tadi. Salat yang sebenarnya itu salat ma'rifatullah, menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin alam semesta. Roh-roh yang ada di muka bumi ini diarahkan kembali kepada Allah.
baik itu roh pohon bambu, baik itu rohnya rumput, baik itu rohnya apa yang ada yang kehidupan, apabila dia itu menikmati itu kembali kepada Allah. Itulah tugas khalifah. Barulah kita itu menghargai yaitu walinya Allah namanya orang tua. Sungkem di situ, sujud. Wa isqona ilal malaikatis juduli Adam. Seluruh anak-anakku sujudlah kepada seluruh anak-anak manusia sujudlah kamu kepada orang tuamu. Kalau bahasa kita begitu. Kalau bahasa Al-Qur'annya seluruh malaikat sujudlah kamu kepada Adam, enggak kepada Allah enggak. Allah nyuruh sujud kepada Adam. Jadi guru itu nyuruh sujudnya kepada orang tua enggak pada dirinya. Jadi kalau ada guru sujud kepada gurunya, tidak menyalahgunakan hukum. Sama aku sujud dengan sama orang tuamu, orang tua dilawan aja, kan? Menyalahgunakan hukum. Guru itu mengarahkan anaknya sujud kepada kedua orang tua. Wa isqona ilal malaikatis judu li Adam. Seluruh malaikat sujudlah kamu kepada Adam. Ila iblis abawas takwa, kecuali iblis sombong dan takabur. Tahu iblis? Tahu iblis? Sombong dan takabur itu iblis. Wa kana minal kafirin. Sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir. Jadi sebaik apapun sholat syariatnya, baik pakai jubah, pakai sorban, tapi ketika berharap pada orang tuanya, nggak mau sujud pada orang tuanya, nggak mau sungkem, apa dikatakan oleh Allah? Wa kana minal kafir. Sehingga mereka itu orang-orang kafir. Lah sholat hakikat saja, benar-benar sholat. Bukan kan nyembah orang tua, enggak. Hanya suruh sungkem saja. Suruh sungkem. Maka orang Cina saya tak kepada orang tua, taruh patung depan pintu. Mau keluar nengok patungnya orang tua, mau masuk rumah nengok patungnya orang tua. Namanya taruh depan pintu. Tiap pagi sore dipujanya, dibakar tupa, dibikin. Orang tua yang udah meninggal dunia. Lah Cina, maka orang Cina kaya-kaya. Ya kita mau kayak macam mana sama wali dunianya ngelawan aja. Iya kan. Ya tumpur sama apa tumpur aja. Orang Cina wali dunia aja itu. Taruh depan pintu. Ditaruh di atas. Mau dia masuk rumah ingat orang tuanya. Kan itu namanya orang tua. Mau keluar rumah ingat orang tua. Kita enggak. Mau keluar rumah yang diingat apa? Yang diingat simpanan yang di sana, kapan jumpai. Kalau masuk rumah yang diingat apa? Marahnya istri. Wah payah ini masuk rumah ini. Nak kempros ini. Yang diingat. Bukan orang Cina ya. Yang Cina diingat orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita sadar hal ini. Insya Allah nanti makin ngaji makin paham pengertiannya, makin maju dunianya, makin maju ilmunya akhiratnya. Sehingga Allah pilih kita di antara manusia menjadi khalifah di muka bumi. Ini setelah pada malam hari ini, insya Allah semuanya menjadi manfaat pada diri kita dan kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Musikum wa nafitakullah.